Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa Az-Zikra rahimakumullah. Salah satu nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini berarti kita memiliki umur. Umur adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hanya menerima dan memanfaatkan umur tersebut. Umur manusia itu ada yang relatif panjang, lama, ada yang sedang, dan ada yang relatif pendek. Umur yang panjang sebagaimana dialami oleh manusia-manusia generasi awal, seperti umur para nabi-nabi awal, Nabi Nuh, Nabi Adam, dan yang lainnya. Nabi Nuh dalam sebuah riwayat disebutkan berumur 950 tahun. Itu umur yang relatif panjang. Tapi ada yang relatif pendek, bahkan singkat saja di dunia ini. Ada yang hanya beberapa tahun saja, belasan tahun, bahkan ada yang hanya 1 tahun, bahkan ada yang begitu lahir sudah langsung meninggal. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bagi kita yang terpenting tentu bukan berapa lama kita berumur di dunia ini. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan umur pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dengan amal soleh. Itulah yang terpenting. Jangan sampai kita mengalami penyesalan di kemudian hari akibat kita tidak memanfaatkan umur ini dengan amal soleh. Allah telah menginformasikan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Fatir ayat 37. Di ayat itu Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuqu famaliz zalimina min nasir. Dan mereka penghuni neraka itu menjerit, berteriak, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami pasti akan melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan amal-amal kami yang dahulu. Itulah jeritan orang-orang di dalam neraka jahanam. Mereka memohon, meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Mereka ingin beramal soleh. Tapi apakah penyesalan ini berguna, bermanfaat? Apakah permintaan ini dikabulkan, diterima oleh Allah? Tentu saja tidak. Malah kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah memberi umur, masa yang cukup kepadamu untuk berzikir, untuk beribadah, untuk beramal.
Kamu telah diberi umur 50 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun lebih, 70 tahun. Cukup kami telah memberimu umur. Wa ja'akumun nadhir, bahkan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Para nabi rasul telah diutus, Al-Quran diturunkan, para mubaligh, ustadz, kiai menjelaskan tentang agama, tentang surga, tentang neraka. Fazuqu, maka sekarang rasakanlah azab neraka. Pamaliz zalimina min nasir, dan tidak akan ada bagi orang-orang zalim seorang pun yang bisa memberi pertolongan. Itulah penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan umurnya di dunia dengan amal soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan penyesalan manusia yang tidak memanfaatkan umurnya di dunia ini dengan amal soleh itu dialami bukan saja ketika sudah di neraka seperti ayat yang tadi, tetapi ketika masih di dunia, di saat sakaratul maut datang menghampiri, ada orang-orang yang menyesal, meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Seperti bisa kita perhatikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari sebagian rizki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka nanti berkata, meminta orang-orang yang didatangi malaikat maut itu. Mereka sadar bahwa maut akan segera datang, sementara mereka selama ini jauh dari amal soleh, jauh dari ibadah kepada Allah. Maka berkatalah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku untuk waktu yang sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah. Aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan orang-orang ketika sakaratul maut, sementara sadar diri kurang, sedikit, bahkan jarang beramal soleh, jarang beribadah kepada Allah. Mereka meminta agar ditangguhkan kematiannya sebentar saja. Sehari, 2 hari, atau seminggu saja. Malaikat, jangan cabut dulu nyawaku. Aku ingin bersedekah. Aku ingin menjadi orang yang soleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah sampai kepada waktunya. Itulah penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan umurnya dengan amal soleh ketika dia sakaratul maut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ada satu kisah sahabat yang namanya Sya'ban. Sahabat yang sangat baik sekali. Tetapi sahabat yang baik ini ternyata ketika meninggal, ketika sakaratul maut, mengalami penyesalan. Kenapa menyesal? Apakah sahabat Sya'ban ini termasuk orang seperti tadi yang tidak beramal soleh? Bukan. Sya'ban adalah sahabat yang sangat giat beribadah kepada Allah. Tetapi di saat meninggalnya mengalami penyesalan, mengaduh, menjerit 3 kali ketika sakaratul maut. Dan hal ini setelah disampaikan kepada Rasulullah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah apa makna dari jeritan-jeritan Sya'ban ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut.
Ternyata Sya'ban ini menyesal karena amal solehnya merasa kurang optimal. Bukan tidak beramal soleh, tapi beramal, tapi tidak optimal. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Sya'ban ini diantaranya punya 3 amal yang sangat bagus menurut kita. Yang pertama, Sya'ban ini selalu sholat ke masjid. Padahal jarak rumah sampai masjid itu 3 jam perjalanan. Tidak pernah waktu-waktu sholat yang terlewatkan. Setelah diberitahu ini pahala untukmu Sya'ban, karena amalmu ke masjid dengan jarak yang begitu jauh. Melihat gambaran pahalanya, ternyata Sya'ban merasa menyesal. Dia mengadu-adu, kenapa tidak lebih jauh jarak rumahku? Ingin rumahnya berjarak lebih jauh dari masjid. Padahal jarak rumah ke masjid 3 jam perjalanan. Itu kalau dikonversi ke jarak mungkin bisa belasan kilometer. Menyesal, kenapa tidak lebih jauh rumahnya ke masjid? Yang kedua, Sya'ban menyesal karena telah digambarkan ini keuntungan pahala amal solehmu. Apa amalnya? Yang kedua, Sya'ban pernah menolong orang yang kedinginan akibat tidak memakai baju, tidak punya baju. Sementara Sya'ban memakai baju 2 rangkap. Yang bagus di dalam, yang jelek di luar. Ketika menemui orang yang kedinginan karena tidak punya baju, dia berikan baju luarnya itu. Kebetulan baju yang bekas. Diberikanlah gambaran ini keuntungan, nikmatmu akibat amal ini. Sya'ban menyesal. Aduh, kenapa tidak yang baru? Kenapa bukan baju yang bagus yang aku berikan? Penyesalan Sya'ban. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang ketiga, Sya'ban pernah melakukan amal memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ketika itu dia memiliki sebungkus roti dan segelas susu. Ada orang yang kelaparan, dia berikan sepotong roti dan setengah gelas susunya dia bagi 2. Diberikan gambaran inilah keuntungan buatmu Sya'ban. Maka Sya'ban menyesal. Aduh, kenapa aku tidak memberikan semuanya? Kenapa hanya sepotong roti saja yang aku berikan? Kenapa tidak semuanya? Inilah penyesalan Sya'ban. Ikhwatu iman, pemirsa Az-Zikra rahimakumullah. Itulah contoh penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan umurnya dengan amal soleh, dan juga contoh penyesalan dari orang-orang yang beramal kenapa tidak optimal. Sya'ban tadi memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada kita agar kita mulai meningkatkan amal-amal soleh kita, supaya amal soleh kita betul-betul optimal, supaya tidak mengalami penyesalan seperti yang dialami oleh Sya'ban tadi. Ikhwatu iman, pemirsa Az-Zikra rahimakumullah. Barangkali demikianlah materi yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.